Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua
semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kami percaya Tuhan. Yesus, Kaulah pertolongan kami. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Amin. Haleluya. Ramai yang percaya bahwa damai sejahteranya diberikan bagi orang-orang yang berharap padanya. Amin. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita.
Kami bersyukur sore hari ini sebab anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami tahu kami datang kepada Allah kami yang hidup, yang kami percaya, yang kami sembah, yang memegang kendali atas hidup kami. Dan kami percaya sore ini lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita baca firman Tuhan dari Lukas 51. Boleh dibantu multimedia? Lukas 1 ayat 51 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Satu ayat lagi, ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami percaya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai Maria bagi Yesus Tuhan. Yes. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang. Benar Tuhan Yesus. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
Mari lembah pujian bawa penyembahan terbaik bagi Dia sore ini. Hanya Dia yang layak disembah. Allah, yes. Kami akui itu Tuhan, kami percaya, kami imani. Selamanya, selamanya. Yes, Lord. Semua bergoncang. Tak
iman saudara. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, amin. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Mari lembah pujian nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah
kita dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Raja kami dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Yes. Ajaib dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus, Kau ajaib dan perkasa, ajaib dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan. Ajaib dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Gunung keselarapan, Yesus Tuhan. Siap-siap serukan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa berperintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau. agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yes. Kasih tos kiri kanan, katakan aku bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita. Tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan, pertama akan dapatkan great riches. Gadol Osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada satu saya bisa bayangkan, saya pernah ditanya orang, boleh Pak, reward driven? Loh, saya reward driven.
Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji, tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya, bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan ya. Dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji, tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan seko guru di rumah Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi, dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena kami percaya Tuhan bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Worship you Lord. Where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that
that you're calling me to you. Here I stand, I long for your embrace. Thank you, Lord. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the part of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. We need you, Lord, more and more. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Take me to the place, Lord. There is nothing else but me and you. Longing for your presence, amen. I know that you're calling me to you. Here I stand, amen. I long for your embrace. 'Cause nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Amen. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. More of you, less of me. We need you, Lord. We need you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, fall in this place. Oh, fall in this place. Kami butuh Kau Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. We need you, Lord. More and more. We worship you, mighty God. Oh, Jesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, melawat setiap hati kami. Kami butuh Kau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, Tuhan. Oh, kasih-Mu dermaga. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kasih-Mu terbesar, Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di hidup kami. Oh, kami menyembah Allah yang hidup. More of you, less of me. More of you, less of me. Engkau terlebih besar
Setiap menit ku butuh Kau Tuhan. It's all about Jesus. It's all about you, Lord. It's all about Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Tuhan jamah setiap hati yang terluka. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan hati yang terluka. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. And come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat bagi Allah kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur di sore hari ini karena Engkau luar biasa bagi kami. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang tolong kami, Engkau yang tempatkan kami di sini. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang telah merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk sore malam ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau akan menolong kami bersama-sama, dan Engkau akan membawa kami kepada pengertian yang benar tentang firman-Mu, sehingga firman itu membebaskan kami, firman itu menuntun kami, firman itu menginspirasi kami, firman itu membawa kami keluar dari kegelapan.
Dan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk sore malam ini Tuhan. Seberapa banyak kami di tempat ini, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, kami percaya Engkau luar biasa. Kami buka hati kami terima firman-Mu dan berbicara bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat sore dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa hari ini Bapak Ibu. Istimewa saya juga berterima kasih kepada Tuhan berkesempatan berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu jemaat Tuhan di GBI Rock Lembah Pujian Bapak Ibu. Saya percaya ini anugerah Tuhan. Ya, jarang-jarang sudah sekalian kesempatan berdiri di tempat ini, tapi menurut saya ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kenapa demikian saudara sekalian? Saya sudah kenal GBI Rock dari sekian lama Bapak Ibu ya. Bahkan 2009 di tempat ini kami mengadakan Kongres Pemuda tahun 2009 Bapak dan Ibu. Dan banyak lagi agenda di sini Bapak Ibu ya. Saya ingat juga beberapa tahun setelah itu kemudian ada agenda Majelis Pergeja Lengkap Gereja Bethel Indonesia yang juga dilakukan di tempat ini dan berbagai macam agenda. Jadi saya rasa sudah sekalian gereja ini adalah gereja yang sudah memberikan sumbangan besar bagi GBI. Kenapa? Karena tempat ini sudah sekalian menjadi tempat di mana untuk melengkapi orang-orang yang percaya saudara. Tidak hanya jemaat Bapak Ibu, tetapi juga dalam skala nasional bahkan internasional. Maka saya berdoa saudara sekalian, tempat ini terus penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak dan Ibu, saya Pendeta Pudin Marbun, saya mengembalakan di Jakarta. Saya lebih banyak sehari-hari Bapak Ibu bertugas sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia yang ada di Jakarta Pusat ya. Bapak Ibu, sekolah ini adalah sekolah milik Sinode Gereja Bethel dan sekolah ini sudah berdiri sekian lama. Nah, sekolah ini juga sudah sekalian telah mengembang, saudara, ada ke Sumatera Utara, kemudian ke Ambon, lalu kemudian ke Kalimantan Selatan. Lalu di GBI Bapak dan Ibu ternyata ada juga gereja-gereja yang kemudian mengembangkan yayasan, lalu kemudian saudara sekalian ada lahir sekolah-sekolah baru saudara ya. Salah satunya lah STT Kingdom Bapak Ibu ya di tempat ini. Ya, saya tahu ada banyak teman-teman dosen karena kami seringkali berjumpa Bapak dan Ibu dalam agenda-agenda nasional baik di Gereja Bethel Indonesia maupun saudara sekalian di luar GBI karena di bawah Kementerian Agama Bimas Kristen Bapak Ibu. Jadi cukup banyak saudara sekalian berjumpa dengan mereka untuk kemudian bersama-sama menggumuli salah satunya adalah bagaimana pendidikan teologi di Indonesia Bapak Ibu. Jadi saya lebih banyak bertugas sebagai dosen Bapak Ibu walaupun tentu base pelayanan saya di GBI Taman Anggrek yang ada di Jakarta Barat. Sekali lagi senang berjumpa Bapak Ibu, anugerah Tuhan bersama-sama menolong kita untuk berjumpa pada hari ini. Bapak Ibu saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat prinsip yang sebetulnya tadi sudah dimention oleh Bapak Gembala, bagaimana saudara sekalian Tuhan punya rencana mengangkat orang-orang yang rendah menjadi lebih tinggi saudara. Saya yakin dan percaya saudara sekalian tidak ada orang yang mau tetap pada pendiriannya, katakan amin. Semua orang saudara sekalian ingin bergerak lebih maju, lebih maju, lebih maju, dan lebih maju. Nah persoalannya saudara sekalian, bagaimana itu terjadi? Tentu kita harus belajar firman Tuhan. Nah sejak kita bersama-sama saudara sekalian membuka Alkitab Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 46 saudara sekalian sampai dengan ayatnya yang ke 52. Saya baca bagi kita bersama-sama. Alkitab berkata demikian saudara sekalian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku berbahagia, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Garis bawahi, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Kalimat ini dengar. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Menariknya saudara sekalian menjadi orang percaya itu selalu ada yang namanya agenda Tuhan membuat kita untuk naik lebih tinggi. Amin Bapak Ibu.
Jadi nggak ada saudara sekalian tetap kelas 1. Pasti naik kelas 2, kelas 3. Amin Bapak Ibu. Lah persoalannya adalah kenapa orang tetap kelas 1? Ada yang salah dengan orang itu. Saya kira saudara sekalian kalau belajar ayat ini maka kita perlu mempelajari saudara sekalian kenapa kemudian kalimat ayat 52 ini penting. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Nah kalimat ini penting. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Bapak Ibu kata rendah di situ jangan dimaknai saudara sekalian itu berkaitan dengan fisik. Bukan. Bukan. Makanya ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Maria Bapak Ibu. Nah pertanyaan kita adalah siapa itu Maria? Ini penting. Bapak Ibu kalau baca Alkitab dalam Injil Lukas pasal 1 maka kita akan tahu profil daripada Maria. Nama Maria sudah sekalian dalam bahasa Aram itu disebut dengan istilah Maryam. Artinya pahit saudara-saudara. Lalu saudara sekalian kata Maria juga saudara sekalian tentu dikenakan dengan status ibu Yesus yang adalah tunangan daripada Yusuf. Maria seorang perawan saudara sekalian yang didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberikan kalimat yang luar biasa. Jadi sebetulnya saudara sekalian kalau kita baca ayat 52 itu adalah respon daripada Maria. Makanya menurut saya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan setiap kali kita mendengarkan suara Tuhan, saudara harus punya respon positif, katakan amin. Kenapa? Karena itu akan menolong kita bersama-sama. Persoalannya saudara sekalian di dalam konteks orang Israel ketika bicara tentang Maria Bapak Ibu itu sesuatu yang bertolak belakang dengan kehidupan. Bagaimana bisa saudara sekalian orang belum menikah, belum resmi, lalu kemudian saudara sekalian orang itu sudah kemudian memiliki yang namanya tunangan dan sekarang Maria akan mengandung. Nah persoalannya bukan soal karena manusia, tapi rancangan Tuhan. Maka saya kira saudara sekalian, itu sebabnya kemudian ayat yang ke-50 ini penting. Ia menurunkan orang-orang berkuasa di tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita baca bagian ini saudara, Alkitab sebetulnya memberikan catatan bagi kita bersama-sama bahwa Allah itu meninggikan orang-orang yang rendah. Teks Yunani memakai kata istilah tapeinos saudara sekalian itu terjemahan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati saudara sekalian. Maka saudara sekalian nanti kalau saudara baca 2 Korintus pasal 10 ayat 1 saudara, istilah tapeinos itu Bapak Ibu nanti dikenakan kepada orang-orang yang lemah lembut dan orang-orang yang ramah. Saya berdoa supaya kita semua adalah orang-orang lemah lembut, katakan amin. Ya, meskipun sudah sekalian kadang-kadang ada banyak orang berpikir begini, Pak, bagaimana mungkin bisa lemah lembut? Kan Bapak kan orang Batak, suaranya kan kenceng begitu ya. Bapak Ibu memang orang Batak dari sononya begitu, iya kan? Tapi yang berdiri depannya Bapak Ibu ini orang Batak yang sudah mengalami transformasi. Betul. Ada sejarahnya Bapak Ibu orang Batak itu kenapa suaranya kencang-kencang. Sebab zaman dulu jarak satu rumah dengan rumah lain itu jauh Bapak Ibu. Iya kan? Maka kalau manggil orang jauh suara mesti kencang. Oi, mesti begitu saudara. Gak seperti sekarang rumah udah dempet kiri kanan. Enggak. Zaman dulu sudah sekalian orang Batak juga itu mandinya kalau nggak di sungai, di pancuran Bapak Ibu. Dan dari atas ke bawah supaya tahu orang ada di bawah mesti memang teriak. Oi, begitu saudara. Betul. Maka kalau dari bawah menyaut, oh berarti kita tunggu. Dia belum selesai. Sampai dia selesai baru kita turun. Kenapa? Satu sungai, satu pancuran dipakai oleh pria, dipakai oleh wanita. Maka nggak heran kalau suara orang Batak kencang-kencang saudara. Iya kan? Jadi jangan disalahkan saudara sekalian suara yang kencang tersebut. Hatinya pasti lembut saudara. Ini namanya istilah tapeino saudara. Orang-orang yang lemah lembut dan orang-orang yang ramah. Dan terhadap orang seperti ini Alkitab berkata saudara, Allah akan meninggikan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi saya berdoa saudara sekalian hari ini kita belajar bagaimana untuk sampai situ. Nah pertanyaannya, Allah meninggikan orang yang rendah hati. Tapi jangan lupa, Allah menentang orang congkak.
Yakobus pasal 4 ayat 6 saudara jelas. Maka kita perlu belajar saudara bagaimana kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Sama seperti Maria saudara sekalian. Ini adalah tipikal daripada pribadi yang luar biasa. Allah meninggikan orang yang rendah hati saudara sekalian. Tetapi Allah juga saudara sekalian membuat mereka menjadi naik tingkat. Otoritas ada pada Allah. Itu sebabnya ketika Allah meninggikan saudara sekalian Maria, pertanyaannya, tidak adakah wanita lain seantero bumi pada kala itu? Kenapa Maria yang dipilih? Coba. Apakah cuma Maria satu-satunya wanita yang memang betul-betul beautiful saudara sekalian? Saya jamin enggak. Tapi persoalannya lah dalam diri Maria ada kualitas karakter yang luar biasa. Dalam diri Maria ada kualitas karakter yang hebat saudara sekalian. Maka saya mencatat saudara sekalian minimal ada 4 karakteristik daripada karakter Maria yang kemudian membuat dia saudara sekalian diangkat oleh Tuhan. Yang pertama saudara sekalian, itu disebutkan dalam Alkitab ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang pertama saudara-saudara? Maria menerima firman Tuhan dengan baik. Saya doa sore hari ini setiap kita mendengar firman Tuhan, dengarkan dengan baik, katakan amin. Jangan seperti yang saya tahu. Ada orang ketika dengar firman Tuhan, dia berkata, aduh bagus sekali ini firman Tuhan. Wih memang hebat ini firman Tuhan. Sayang sekali dia tidak hadir hari ini katanya. Setiap kali dengarkan firman Tuhan sudah selalu berkata, oh hebat ini firman Tuhan, bagus ini firman Tuhan. Tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Sayang betul. Memang Pak Agus itu nggak dengar hari ini katanya. Selalu kepada orang lain. Pertanyaan saya, lalu kapan firman Tuhan pada Anda? Kenapa tidak Anda berkata, terima kasih untuk firman Tuhan, saya lakukan. Mari. Itu bukan berita main-main saudara sekalian. Alkitab berkata apa? Ketika malaikat Tuhan mendatangi dia, salam bagimu hai Maria, engkau yang dikarunia Allah, engkau akan melahirkan dan seterusnya. Loh, kan kaget Bapak Ibu. Betul bukan? Tapi coba lihat ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa? Perkataan. Berarti saudara sekalian apa? Sifat daripada Maria saudara sekalian jelas. Kerelaan hati Maria sekalian mendengarkan firman Tuhan, itu adalah pertanda bahwa dia adalah hamba Tuhan. Makanya saudara sekalian dia gak komplain. Betul bukan? Bapak Ibu yang sering komplain dengan firman Tuhan, hati-hati. Itu berarti dalam diri saudara ada penolakan. Saya dorong kita bersama-sama untuk buka hati lebar-lebar, lalu berkata terima kasih firman Tuhan. Katakan amin. Itu artinya sudah sekalian apa? Ini adalah orang yang menerima firman Tuhan. Makanya 3 ciri pribadi orang yang menerima firman Tuhan sudah sekalian. Yang pertama, senang mendengarkan firman. Bapak Ibu senang mendengar TikTok atau firman? Halo. Sebab sekarang sudah sekalian ke gereja juga ibu-ibu dan wanita dan juga yang lain-lain sudah pada TikTokan saudara. Ya, hati-hati. Kau yang dengar TikTok, lihat TikTok, imanmu nggak bertumbuh. Tapi ketika kau dengarkan firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Katakan amin. Maka sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan. Sering-seringlah mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, ia membuka hati telinga untuk firman Tuhan. Apakah teguran, apakah ajakan, apakah sekalian larangan, ia dengarkan dengan baik. Termasuk ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berarti saudara sekalian, ini tidak hanya sekedar sebuah nyanyian atau syair. Bapak Ibu tahu ya, orang Pentakosta itu Bapak Ibu senang loh dengan menyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu kalau modelnya sudah sekalian orang Pentakosta biasa. Tapi kalau sudah luar biasa mengalami jamahan, beda saudara. Redukan
firman-Mu. Sudah tahu? Itu air mata bisa meleleh. Tidak hanya air mata, kadang-kadang juga ingus meleleh, saudara. Makanya jurusnya, saudara sekalian, jurus 1011, saudara-saudara. Tidak peduli, saudara sekalian. Kalau Anda sedang mengalami lawatan, tidak peduli. Mau nangis-nangis, mau ingus, nggak apa-apa. Tuhan lihat hati. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian, yang menerima firman Tuhan seperti Maria, saudara sekalian. Nah, makanya, saudara sekalian, karakteristik Maria itu adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan baik. Saya berdoa, saudara sekalian, supaya kita menggenapkan firman Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan, kalau hari ini engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sudah tahu, orang yang mengeraskan suara, orang yang mengeraskan hatinya dengan suara firman Tuhan, itulah orang yang kemudian tidak akan mengalami jamahan Tuhan. Maka saudara sekalian, orang yang rendah, saudara sekalian, diangkat oleh Tuhan karena apa? Ada karakteristik, saudara sekalian, menerima firman Tuhan dengan baik. Saya berdoa, saudara sekalian, supaya jemaat Tuhan di tempat ini semua kita bersama-sama menerima bagian ini. Yang kedua, saudara sekalian, bersedia menjadi alat Tuhan. Bersedia menjadi alat Tuhan. Baca ulang sekali lagi ayat ini berkata, kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pertanyaan saya, mudahkah saudara sekalian bagi Maria yang hidup di tengah-tengah budaya dan juga adat istiadat Yahudi menerima hal itu? Tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Saya kira pasti saudara pergumulan berat, apalagi saudara sekalian dia belum resmi. Maka kalau sampai itu terjadi, saudara sekalian, jelas itu namanya suara-suara sumbang. Pasti ada, betul ya? Tapi saudara tahu, Maria dengan lantang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataan. Berarti apa? Dia mau dan dia mau bersedia. Saya mau belajar Alkitab, saudara sekalian. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan orang-orang yang diangkat Tuhan hebat adalah orang-orang mereka yang mau rela dan mau menjadi alat Tuhan. Kenallah seorang yang bersama saudara sekalian yang namanya Yusuf. Coba Yusuf, saudara sekalian, 13 tahun digosok luar biasa. Tapi karena dia rela dan mau, saudara-saudara, bayangkan ketika dia duduk di singgasana pemerintahan Mesir, semua orang-orang yang adalah saudara-saudaranya yang tadinya membenci dia harus sujud kepadanya. Siapa lagi, saudara sekalian? Kenallah orang yang bernama Nehemia, saudara sekalian. Nehemia juga adalah orang yang biasa-biasa, tapi dia menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Maka catatannya sederhana, saudara sekalian. Orang yang rela bersedia menjadi alat Tuhan, ini yang akan diangkat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, saya dilahirkan dalam keluarga hamba Tuhan, dalam keluarga pendeta. Saya berasal dari Sumatera Utara. Desa kampung halaman saya, saudara sekalian, namanya Desa Parbotihan. Ya, barangkali di antara kita tidak ada yang tahu Desa Parbotihan, ya, kecuali saya ajak ke sana, saudara. Ya. Desa Parbotihan, saudara sekalian, sekitar tahun 70, 80, 90, saudara sekalian, itu tidak ada dalam atlas bumi. Sampai saya komplain itu. Saya berkata begini, wih, kayaknya saya bukan orang Indonesia ini. Kenapa? Desa saya tidak ada di atlas bumi Indonesia, tidak ada di atlas bumi Sumatera Utara. 2000-an, saudara sekalian, baru ada. Desa Parbotihan. Sudah tahu Desa Parbotihan itu adalah desa di mana gereja Betel pertama kali di Sumatera Utara berdiri. Dan di sana saudara sekalian berkembang, akhirnya terus berkembang menjadi lebih banyak, saudara. Dari desa ini, saudara sekalian, cukup banyak anak-anak jemaat Tuhan yang jadi hamba Tuhan. Lalu mereka dikirim ke Jakarta, lalu kuliah di Jakarta, kemudian diperlengkapi, dan saudara-saudara, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya sendiri berpikir, saudara sekalian, kalau orang kampung, orang desa yang seperti ini, saudara, tinggalnya di kampung halaman sana, menurut saya tidak akan mungkin, tidak ada ceritanya, sampai kemudian pendidikan, sarjana, magister, dan doktor, saudara sekalian. Tapi cara Tuhan, saudara sekalian, hebat. Cara Tuhan hebat. Bersedia menjadi alat. Saya datang ke Jakarta juga tahun 1990, saudara sekalian. Waktu mau daftar sekolah kuliah di sekolah tinggi teologi, saudara, itu kita memiliki pergumulan, saudara. Apa pergumulannya? Tentu uang tidak banyak, tidak ada. Tetapi harus kemudian sekolah. Apa yang kita lakukan?
Banyak hal kita lakukan. Kita menginduk di satu gereja, kemudian melayani di situ. Sudah tahu apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah pelayanan, saudara sekalian, segala sesuatu. Mulai dari anak-anak sampai dengan lansia, kita lakukan, saudara sekalian. Apalagi kalau sudah jatuhnya minggu pagi seperti ini, kita ketemu dengan anak-anak, saudara sekalian. Anak-anak kita ajari, saudara. Tahukah saudara sekalian bahwa ketika kita mengajari anak-anak, itu persis kita adalah pembantu kedua di rumah itu. Kenapa? Anak-anak saudara sekalian, semua itu adalah anak-anak yang siap dibimbing. Tapi tahu saudara, mohon maaf, kencing di situ, di situ, kemudian air matanya tumpah di situ, ingusnya di situ, saudara. Jadi persis saudara. Jadi kita harus lakukan, saudara sekalian. Sudah tahu, berkat itu saudara sekalian, ternyata itu proses Tuhan. Terus makin naik, makin naik, makin naik. Maka saya berpikir saudara sederhana. Saudara mau diangkat Tuhan dari orang rendah kalau engkau siap menjadi alat Tuhan. Maria saudara sekalian sederhana mengatakan kalimat itu bersama-sama. Makanya saudara sekalian dia tidak hanya dengar. Itu sebabnya dia relakan dirinya menjadi bagian dari karya Allah. Walau tidak mudah saudara sekalian. Kenapa? Ada tantangannya. Ada saudara sekalian harga yang dibayar. Makanya saudara-saudara sekalian ketika mengiyakan rencana daripada Tuhan melalui malaikatnya kepada Maria, itu enggak mudah. Siapa yang mau saudara sekalian menjadi bahan omongan? Enggak ada. Tapi Maria rela, saudara. Yang menarik saudara sekalian kalau kita lihat Maria, maka yang menarik adalah dia sangat tahu risiko, tetapi harus diterima. Saya kira saudara sekalian orang yang mau diangkat Tuhan dengan tinggi saudara sekalian dari orang rendah menjadi orang yang semakin naik di hadapan Tuhan. Sederhana rahasianya. Jadilah seperti Maria saudara sekalian tahu resiko dan mau ambil. Tidak menjauh. Kalau menjauh Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita akan sampai di tujuan Tuhan. Saya kira Maria sangat ngerti hukum pernikahan Israel. Bagaimana mungkin saudara sekalian orang mau menikah saudara sekalian di Yahudi belum resmi menjadi suami istri lalu kemudian sudah saudara sekalian mengalami yang namanya mengandung saudara. Dia ngerti itu, tetapi karena malaikat Tuhan yang berbicara, kemudian malaikat Tuhan yang menyampaikan kalimat inilah yang luar biasa daripada Maria. Dia bersedia menjadi alat Tuhan. Katanya apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Bapak Ibu siap untuk hal tersebut? Saya kira ini pergumulan kita bersama-sama. Makanya saya rasa saudara sekalian kalau kita ingin diangkat Tuhan, saudara harus bisa berkata, aku mau menjadi alatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya percaya ketika di tangan Tuhan, kita ini akan mengalami perubahan. Katakan amin. Yang salah itu adalah orang berpikir saudara sekalian bahwa kalau jauh lari daripada Tuhan, maka dia akan berubah dan semakin baik. Tentu menjadi salah. Saya sangat berdoa semua kita yang ada pada hari ini di tangan Tuhan. Makanya saudara sekalian penting sekali untuk merelakan diri menjadi alat Tuhan. Saya harus berkata dengan jujur sekalian, kalau bukan karena Tuhan maka saya tidak mungkin keliling Indonesia. Keliling berbagai tempat-tempat di mana GB, di Australia, di Melbourne, kemudian di Kuala Lumpur saudara. Tidak mungkin. Tapi karena Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, Tuhan saudara sekalian masuk dalam proses itu. Saya percaya saudara sekalian ini yang harus ditekankan dalam diri kita. Makanya poin yang kedua ini penting. Bersedia menjadi alat bagi Tuhan. Memang ada risiko. Tapi menurut saya kalau kita rela Tuhan pasti tolong. Amin Bapak Ibu. Ini adalah Maria. Yang ketiga saudara sekalian, kalau kita belajar dari Maria, Maria saudara sekalian jelas melakukan hal ini. Maria memiliki ketulusan hati. Kalau saudara dan saya saudara sekalian nanti pulang ke rumah, lalu baca saudara sekalian pasal yang pertama ayat 26 sampai 56. Cukup panjang Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan itu. Yang menarik saudara sekalian, salah satu karakter yang luar biasa dari Maria saudara sekalian adalah dia memiliki ketulusan hati. Bapak Ibu, tulus hati itu perlu dipraktekkan, tidak hanya diungkapkan. Amin. Ya, perlu saudara sekalian dilakukan, bukan hanya diungkapkan. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang hari ini saudara sekalian hanya mengungkapkan.
Kalau cuma hanya mengungkapkan saudara sekalian, itu namanya omdo alias omong doang. Berarti apa? Asbun, asal bunyi. Tapi yang namanya ketulusan hati saudara sekalian itu harus dipraktekkan. Saya kira saudara sekalian ketulusan hati Maria itu adalah menjadi cikal bakal bagaimana Allah melihat hatinya dan mengerjakan yang terbaik padanya. Amin Bapak Ibu. Saya sangat berdoa di antara kita yang tulus hati hari ini, kita pasti melihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Tuhan lakukan sesuatu. Saya berdoa Bapak dan Ibu, ketulusan hati yang kita lakukan, mungkin bagi engkau dan saya berkata, Pak, tapi kan saya kayaknya agak rugi deh sekarang kalau tulus hati deh. Apalagi kiri kanan saya itu cuma taunya mau ambil keuntungan. Dengar, hari ini engkau merasa rugi, tapi lihat 3 tahun depan, 5 tahun depan, engkau akan jadi untung. Orang yang tulus hati saudara sekalian, awalnya kita merasa kita rugi. Tapi tahukah saudara sekalian, ini menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama. Maria itu adalah orang yang tulus hati. Nanti kalau kita lihat saudara sekalian di Injil Matius pasal yang pertama, mirip saudara sekalian dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan banyak orang. Jadi dua-dua saudara sekalian ini orang tulus. Maria tulus, lalu kemudian Yusuf juga tulus. Nah, ketulusan hati ini Bapak dan Ibu, ini yang mengangkat mereka. Maka menurut saya salah satu rahasia ataupun salah satu indikator dari ketulusan adalah kerelaan melakukan tanpa paksa. Amin Bapak Ibu. Suami-suami kalau diminta oleh istri, belajarlah tulus. Istri-istri kalau diminta oleh suami juga belajar tulus, saudara. Ya, kadang-kadang saudara sekalian kita ngomel-ngomel kan. Papa ini banyak kali permintaannya. Udah ini, udah itu, udah itu, udah ini. Banyak kali permintaannya. 1 belum selesai, 2 udah datang. 2 belum selesai, 3 sudah ngantri. Begitu kira-kira. Ya kan? Tapi coba belajar untuk tulus. Katakan amin. Sama-sama katakan tulus. Sekali lagi katakan tulus. Saudara kalau tahu tulus, itu adalah orang yang mau melakukan tanpa paksa. Ke gereja saudara sekalian, nggak boleh tanpa paksaan. Saya kira sudah dari ada banyak orang merasa terpaksa ke gereja. Kalau engkau terpaksa ke gereja, mending tidak ke gereja. Sebab kalau engkau terpaksa ke gereja, nggak dapat berkatnya. Tapi kalau engkau tulus ke gereja saudara sekalian akan dapat berkatnya. Sama halnya dengan memberi kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan saudara sekalian, jangan pernah terpaksa, lakukan dengan tulus. Sebab kalau engkau lakukan dengan terpaksa saudara sekalian, engkau memang telah berbuat sesuatu tapi berkatnya tidak sampai saudara. Maka perlu memiliki ketulusan. Orang saudara sekalian yang tulus adalah mereka yang melakukan dengan rela tanpa paksaan. Walau saudara sekalian mungkin bisa berargumen saudara, itu sangat mungkin. Itu Maria saudara sangat bisa berargumen. Dia akan berkata begini, loh kan ini kan menyalahi adat istiadat Yahudi. Bisa. Tapi dia tahu yang lebih tinggi daripada adat istiadat Yahudi adalah firman Tuhan. Makanya dia lakukan. Nah ini kesalahan orang Batak kadang-kadang saudara ya. Orang Batak itu jujur. Itu lebih banyak saudara sekalian menaruh adat istiadat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Makanya menurut saya itu kesalahan. Harusnya kita orang yang percaya otoritas tertinggi adalah firman. Baru kemudian yang lain. Bukan saya berkata bahwa kita nggak boleh pergi ke adat, boleh. Saya juga pergi ke adat kok. Bahkan saya punya papa mertua itu sudah sekalian raja adat saudara. Apalagi kalau orang Batak, itu kalau orang Batak sudah kalau disebut raja adat itu parhata. Ya, Bapak Ibu tahu parhata? Yang ngomong di acara adat. Kalau tidak ada yang namanya parhata atau raja parhata, itu yang namanya pesta, nggak jadi saudara. Parhata dari pihak keluarga perempuan, parhata dari pihak keluarga pria. Kalau tidak ada, nggak jadi saudara. Jadi nggak masalah saudara pergi ke sana, tetapi menurut saya otoritas tertinggi adalah firman. Makanya saudara sekalian sama ya, yang namanya Maria saudara sekalian, dia taklukkan logikanya hanya untuk mengerjakan firman. Dan menurut saya ini luar biasa.
Saya berdoa saudara sekalian supaya hari ini kita jangan a priori dengan firman Tuhan. Atau kita juga nggak boleh sekalian kemudian bentar-bentar kita berkata, entar deh Tuhan, nanti deh kalau begini, nantilah. Saya berkata kepada kita, ketika firman Tuhan diberikan kepada kita, lakukan dengan tulus. Maka itu akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut saudara sekalian waktu kita melakukan firman Tuhan sama dengan Maria. Makanya Maria sekali lagi saudara kalimatnya sederhana. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Karakteristik inilah yang kemudian akhirnya Tuhan tinggikan Maria. Maka saudara sekalian menurut saya kalau kita belajar dari Maria ada banyak hal karakter yang sangat menarik yang perlu kita pelajari. Yang keempat yang terakhir saudara sekalian, ini menarik bagi kita bersama-sama. Maria adalah hamba Tuhan. Satu ayat ini sudah menjadi perenungan kita bersama-sama pada hari ini saudara sekalian. Dia katakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saya percaya apa yang disebutkan dengan Maria adalah hamba Tuhan itu pengakuan. Itu pengakuan. Statement yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu perlu saudara sekalian dua ini. Saudara membuat pengakuan, tetapi juga orang lain di kiri kanan kita mengakui. Kalau kita membuat pengakuan sudah kepada Tuhan, clear, itu dari dasar hati kita. Tapi kalau kiri dan kanan mengakui status kita, itu namanya rekognisi. Orang mengakui kita. Nah, kadang-kadang saudara sekalian untuk sebuah pengakuan manusia zaman sekarang itu bisa melakukan apa saja, betul kan? Apalagi dengan media sosial, ya kan? Untuk bisa diakui saudara sekalian, oh lakukan apa saja, mau lewat TikTok, mau lewat Instagram, apa saja dilakukan. Padahal belum tentu benar loh. Maria dia melakukan yang benar, makanya saudara sekalian dia mengakui dirinya hamba Tuhan. Pertanyaan saya saudara sekalian, dari mana saudara sekalian kalimat ini? Sebetulnya kalau kita lihat nanti di dalam berbagai macam terjemahan teks saudara itu menarik. Dan menurut saya kalimat yang diungkapkan ini adalah sesuatu yang kemudian keluar dari dasar hati yang dalam. Tidak ada tekanan saudara sekalian, tidak ada saudara sekalian sebuah pressure kepadanya. Tetapi clear, dia katakan aku ini hamba Tuhan. Bapak Ibu kalau kita belajar bagian ini, maka menurut saya perlu kita pahami bersama-sama status hamba Tuhan daripada Maria saudara sekalian itu luar biasa. Dia bukan karena kuliah saudara, dia nggak pernah masuk di sekolah teologi, kemudian mengikuti perkuliahan, lalu dapat Ibrani Yunani, teologi PL, teologi PB, tafsir PL, tafsir PB, enggak saudara. Dia gak pernah magister teologi, gak pernah saudara sekalian masuk dalam sebuah agenda acara wisuda, lalu kemudian kuncirnya dipindahkan saudara-saudara. Enggak. Termasuk juga dia gak pernah doktor teologi saudara sekalian. Boro-boro. Enggak. Dia juga gak pernah menjadi seorang pejabat GBI yang harus ikut diklat dari PDP, PDM, pendeta. Enggak saudara-saudara sekalian. Saudara tahu, kalau orang menempuh pendidikan sekolah teologi seperti STH, MTH, dan DTH, itu adalah academic program. Ketika orang bicara academic program, sudah sekalian jelas, oh itulah status yang disandang. Termasuk juga diklat. Karena pada akhirnya apa? Orang jadi PDP, pendeta Pratama. Orang jadi PDM, pendeta Madya. Dulu namanya pendeta pembantu, saudara. Makanya saudara kalau berkata, Pak saya sudah tua-tua begini, pembantu terus katanya. Iya, makanya komplain kan. Apalagi saudara sekalian, usianya 72 tahun, tapi PDM, pendeta muda. Bapak salah, saya sudah tua katanya. Masa saya PDM terus katanya. Akhirnya GBI saudara sekalian mengubah. PDP, pendeta Pratama. PDM, pendeta Madya. PDT, pendeta. Bukan karena itu dia disebut hamba Tuhan saudara sekalian. Oh sekarang banyak orang saudara sekalian mengenakan esensi hamba Tuhan. Itu hanya karena kita menjadi orang yang di gereja, melayani, terlibat kegiatan kegerejaan. Lalu berkata dia hamba Tuhan. Saudara, mana esensi yang paling hebat? Menjadi hamba Tuhan karena karakter hidupnya adalah hamba Tuhan, atau ketimbang saudara sekalian yang namanya diangkat jadi PDP, pendeta atau sarjana teologi, magister atau doktor. Saya ingin berkata kepada kita, harusnya kita belajar kepada Maria.
Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hakikat dirinya. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang bagian ini, maka sebetulnya dalam hidup ini saudara sekalian ada dua bagian yang perlu. Dua jenis hamba saudara sekalian. Yang pertama hamba Tuhan, yang kedua hamba setan. Harusnya warga gereja semua adalah hamba Tuhan, katakan amin. Kalau Anda bukan hamba Tuhan berarti hamba setan. Karena di dunia ini cuma ada dua. Maka kalau saudara dan saya hamba Tuhan, berlakulah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa saudara? Mengabdi kepada Tuhan. Makanya lagunya cuma sederhana. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini hamba Tuhan. Makanya jangan hamba Tuhan saudara sekalian kalau lagi banyak berkat. Iya kan? Udah itu milih-milih lagi. Aduh Pak, mohon maaf Pak. Saya nggak terbiasa loh dengan seperti ini Pak. Saya biasa itu di tempat yang basah Pak. Dan di tempat yang penuh dengan mata air, bukan air mata katanya. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan mas saudara sekalian mau di mana saja, kapan saja. Betul ya? Makanya saudara sekalian hamba Tuhan clear itu. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Wih, kalau sampai ini statement yang keluar dari mulut kita dan kita lakukan, menurut saya luar biasa. Mengabdi kepada Tuhan. Nggak pernah mengabdi kepada diri sendiri, apalagi kepada orang. Lalu melakukan firman Tuhan. Beda dengan dengan setan. Setan saudara sekalian, dia mengabdi pada setan, melakukan perintah setan, maka akhir hidupnya juga saudara sekalian, setan. Serius. Saya doa semua kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Meskipun engkau tidak menyandang PDP, PDM, pendeta, itu cuma gelar. Dulu sudah sekalian, saya pernah sudah sekalian berdiskusi dan kemudian saya ngomong begini di Sinode GB. Pak, boleh enggak yang namanya gelar-gelar itu dibuang tuh? Saya bilang begini, kalau kita di gereja nggak terlalu tepat rasanya membuat yang namanya doktor, kemudian magister teologi, SSTH. Itu gelar akademik, udah deh sekolah aja yang pakai itu deh. Kita pakai yang namanya gelar kegerejaan aja. PDP, PDE, pendeta, titik. Saudara tahu kenapa? Sekarang ini akhirnya gara-gara gelar-gelar itu terjadi diskriminasi. Kemudian ada friksi, lalu kemudian ada berkata, mohon maaf, itu mah bukan pendeta keluaran, itu kejadian katanya. Loh, apa maksudnya? Lah iya, kalau keluaran kan dia kan keluaran sekolah mana begitu, dari institusi mana gitu. Kalau cuma kejadian, aduh Pak nggak laku Pak katanya. Pertanyaan saya, keluaran kejadian tidak ada untungnya. Yang paling untung adalah aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Itu yang harus saudara sekalian. Amin saudara. Harusnya ini yang kita kejar. Maka menurut saya tidak perlu mengejar yang lain-lain. Kejarlah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kejarlah sesuatu yang sebetulnya menyenangkan Tuhan. Makanya kalau kita membedah saudara sekalian, hamba kebenaran dan hamba dosa, ini hamba Tuhan. Hamba kebenaran selalu mengerjakan hal yang benar dalam hidupnya. Dia selalu menghasilkan kebenaran. Makanya saudara sekalian, dia tahu jalan yang lurus. Bukan jalan yang belok-belok saudara. Bukan hamba dosa. Sebab hamba dosa kenapa saudara-saudara? Hamba dosa hidup dalam dosa, berakhir dengan dosa. Akhirnya apa? Maut. Alkitab katakan apa? Upah dosa adalah maut. Maut artinya apa? Mati. Mati itu Bapak Ibu tiga jenis. Mati jasmani. Alkitab bilang usia manusia 70 kalau kuat 80. Akhirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang Batak bilang apa? Lama au tunda di surga. Ya kalau ke surga. Kalau ke neraka gimana? Kan begitu kan? Itu dia. Mati jasmani. Yang kedua, mati rohani. Maut, mati rohani.
Masih bisa datang gak ke gereja? Masih. Masih bisa gak jalan-jalan di mall, Living World? Masih. Masih bisa gak ke mall yang ada di Sanur, Icon? Masih. Tapi mati rohani. Saya berdoa kita semua rohaninya tidak mati, malah menggelora. Yang ketiga yang paling menyedihkan, mati kekal. Udah mati di dunia, mati lagi nanti saudara-saudara. Makanya rumus kehidupan orang percaya, saudara sekalian, rumus hidup orang percaya, 2 kali hidup, sekali mati. Hidup yang sekarang, Alkitab katakan 70-80, kemudian apa? Memang harus berpulang. Terserah modelnya, caranya gimana. Apa karena tabrakan saudara sekalian di jalanan? Semoga tidak. Apa karena saudara sekalian pesawat seperti Air India, saudara? Jangan-jangan. Tapi yang pasti saudara, kita harus pasti mati. Sedang antri Bapak Ibu. Jangan-jangan antrian saya adalah 1.250.000 saudara. Jangan-jangan. Tapi satu kali kita katakan mati. Itu hidup yang pertama, 70-80. Kemudian apa? Dibangkitkan. Alkitab katakan apa? Kalau bunyi sangkakala Allah, maka nanti orang percaya dibangkitkan. Lalu mereka menyongsong. Itu adalah hidup yang kedua. Makanya di Bema saudara sekalian, pengadilan Kristus diberikan kepada kita upah, yaitu pahala. Beda dengan orang berdosa saudara sekalian. Orang berdosa hari ini hidup saudara sekalian, lalu kemudian bangkit tapi dihakimi terus mati lagi. Makanya sudah mati lagi. Jadi matinya double. Saya sangat berdoa saudara sekalian, jadilah hamba kebenaran. Jadilah hamba yang memuliakan Tuhan. Maka status kita akan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maka menurut saya, kalau komponen karakteristik daripada Maria yang kita pelajari pada hari ini, ayat 52 akan dikatakan pada kita apa? Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Paulus berkata begini, yang bodoh daripada Kristus lebih hebat daripada yang pintar daripada dunia ini. Cara Tuhan untuk mengangkat kita Bapak dan Ibu, Tuhan akan buat kita mempermalukan orang-orang di kiri kanan kita. Maka saya percaya saudara sekalian, salah satu yang perlu kita belajar adalah karakter kita menjadi karakter yang memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang diangkat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah punya planning kita turun. Tapi Tuhan punya planning kita naik dan naik dan naik. Persoalannya adalah, bisakah kita merespon kepada rencana Tuhan? Kalau kita respon, saya percaya Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama, membawa kita terus dalam Tuhan, dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan saudara sekalian. Saya percaya malam ini Tuhan lakukan sesuatu bagi kita, dan Tuhan kerjakan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa dan Engkau menolong kami, memberkati kami. Dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya kami terus terhubung dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Karena kami terus mengerjakan perkara-perkara yang mulia, yang menyenangkan akan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan pujian bersama-sama depan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung, ku terhubung
selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan sekali lagi depan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan, ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Lagi katakan, ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Yang berdaulat, yang berdaulat atas. Katakan sekali lagi, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Haleluya, 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 haleluya. Kita patagaya rara bala mara 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 mash. Kita patagaya rara bara bara bala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau dekat kepada-Mu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Satu yang Tuhan inginkan dari kita bersama-sama, saudara sekalian, Tuhan akan mengangkat kita. Namun ada satu hal yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Miliki karakter yang diinginkan Tuhan. Miliki karakter yang diinginkan oleh Yesus Kristus, sama seperti yang dimiliki oleh Maria. Kalau Alkitab bicara kepada kita, saudara sekalian, Ia menurunkan orang yang berkuasa di tahtanya, meninggikan orang-orang rendah. Saya sangat percaya satu kali kelak Tuhan lakukan sesuatu bagi kita. Dulu orang tidak menganggapmu, tapi Tuhan akan angkat engkau. Dulu orang akan memandang engkau sebelah mata, tapi satu kali kelak mereka akan mulai terkesima dengan kita. Karena rancangan Tuhan besar, rancangan Tuhan ajaib, rancangan Tuhan mulia. Karena itu, mari kita belajar seperti Maria. Maria memiliki karakter luar biasa. Dia menyebut dirinya adalah seorang hamba Tuhan, menerima firman Tuhan dengan baik. Dia juga sudah silam menjadi alat bagi Tuhan. Dia tidak pernah menolak walaupun tahu resikonya.
Dan dia memiliki ketulusan hati. Dan statement dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Itu bukan cuma kalimat dan suara, tetapi itu adalah sebuah kehidupan yang dibuktikan dalam hidupnya. Tuhan akan angkat kita bersama-sama. Dan Tuhan lakukan perkara-perkara besar bagi kita. Berapa banyak antara kita yang rindu diangkat oleh Tuhan? Tuhan akan jadikan hidupmu berharga. Tuhan akan jadikan hidupmu berbeda. Dan Tuhan akan jadikan hidupmu mengalami hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Saya percaya Tuhan lakukan itu. Bapa di sorga, kami angkat tangan kami dua-dua depan pada saat malam ini. Kami percaya rancanganmu indah bagi kami. Rancanganmu mulia bagi kami. Rancanganmu hebat bagi kami. Engkau tidak jadikan kami ekor tapi kepala. Engkau tidak jadikan kami turun tapi naik. Sebab Engkau membuat kami berharga di matamu. Terima kasih untuk rancangan itu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami orang-orang rendah diangkat oleh Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami sehingga kami tidak akan pernah menyesali diri kami sebagai orang percaya. Tapi kami terus berbangga dan berbangga dan berbangga karena Tuhan punya agenda besar bagi kami. Terima kasih di doa kami depan-Mu, berkati gereja ini, berkati hamba-hamba-Mu, bahkan juga berkati seluruh staf penetelayan secara spesial. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, kiranya Tuhan tolong, terus Tuhan pakai. Dan Tuhan lakukan hal-hal terbaik melalui kehidupannya. Dalam nama Yesus, ini doa kami depan-Mu, tanamkan firman-Mu. Buat kami tidak hanya pendengar, tetapi kami pelaku firman. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum saya berdoa, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan perjamuan roti dan anggur? Jika belum ada jika ada yang belum menerima, mohon angkat tangan, nanti para hasir akan menolong, membantu melayani Bapak Ibu. Baik, saya undang semua bangkit berdiri, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana Maria telah menyambut Tuhan dengan seluruh hidupnya. Menjadi way of salvation, jalan keselamatan. Malam hari ini barang siapa yang bersedia menjadi alatnya Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar, maka Tuhan akan membawa kita exalting the lowly, akan meninggikan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti dan anggur, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan fellowship yang eksklusif ini. Kami percaya tidak semua orang bisa ada di dalam ruangan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tapi kami orang-orang yang telah ditebus, dimenangkan dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib membawa kami ada di dalam persekutuan yang abadi. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati, menghargai Engkau Tuhan. Kami hidup sesuai dengan firman. Biarlah kami rela menerima firman, hidup dalam ketulusan. Bahkan juga kami ini hamba Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah di setiap kali kami makannya sebagai peringatan akan aku. Warga kerajaan Allah, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus.
Sebagaimana firman Tuhan tadi, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, sejak Adam dan Hawa, kita telah dicampakkan di luar Firdaus itu. Tapi kehadiran Kristus Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menerima kemuliaan yang kekal itu. Demikian juga mengambil cawan sudah telah makan, lalu berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara warga kerajaan, percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk label Tuhan, memberikan kami hidup yang kekal. Engkau akan membangkitkan kami pada hari zaman. Dan Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih untuk eksklusivitas ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah nama-Mu dihormati, ditinggikan. Mulia dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi sama-sama. Terima kasih buat roh-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan malam ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kalau Engkau sudah mengangkat Maria Tuhan, yang direndahkan dan tidak dianggap, kami percaya malam hari ini Engkau juga akan mengangkat kami dan mengurapi kami. Dan kami akan melihat semuanya akan ditinggikan oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera, berkat daripada Allah, persekutuan yang manis, Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.